Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi tipis 0,09% di level 6.334. Dan hari ini pun terjadi ya untuk beberapa bursa di Asia, seperti Nikkei Jepang terkoreksi 0,18%, dan Hang Seng Hong Kong juga terkoreksi 0,95%. Sedangkan untuk Kospi Korea hari ini naik tipis 0,7% guys ya. Karena di beberapa waktu lalu Kospi Korea juga sempat mengalami penurunan yang signifikan. Nah, jadi kita akan menganalisa beberapa saham yang cukup menarik ya untuk kita bahas. Dan tentu saja kita akan rekap juga saham apa saja yang hari ini paling banyak diakumulasi dan didistribusi oleh investor asing. Kita lihat untuk IHSG hari ini ada koreksi ya guys ya. Untuk hari ini memang cukup sideways untuk IHSG kita, sempat mengalami kenaikan, tapi kalau misalnya kita perhatikan memang harganya masih belum naik secara konsisten. Ya masih ada beberapa normal correction. Tapi kalau misalnya kita perhatikan untuk hari ini, ternyata ada net foreign sales sebesar 1,11 triliun yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa asing sebenarnya masih melakukan penjualan ya alias net sell. Dan kalau misalkan kita akumulasikan guys ya, asing ini sudah net sell cukup lama ya, jadi masih melanjutkan fase penjualan dan ini pun menjadi pengingat juga ya untuk teman-teman jangan sampai terlalu FOMO ya, mengingat harga juga masih fluktuatif di harga bawah, belum kemana-mana, dan mengingat juga ekonomi kita masih banyak gonjang-ganjing ya. Jadi jangan terlalu FOMO, jangan terlalu serakah ya guys ya. Tetap harus ada planning, baik baik itu untuk entry plan ataupun untuk exit plan-nya. Jadi teman-teman harus punya targeting juga gitu ya. Mau masuk di harga berapa, keluar di harga berapa, apakah perlu di averaging down, apakah perlu di averaging up seperti itu. Dan kalau misal kita perhatikan untuk rupiah juga per hari ini masih melemah 0,11% di 7.882 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi ini pun menjadi salah satu faktor penting ya yang perlu kita pantau setiap hari, mengingat rupiah kita juga terus melemah ya guys ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu faktor krusial untuk penurunan atau kenaikan saham kita. Dan salah satu update news yang juga cukup kuat sentimennya adalah di mana Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia itu menetapkan BI rate ditahan di 5,75%. Apakah ini hal baik? Tentu saja kita bisa melihat ini dari market kita yang hari ini cukup sideways, mengindikasikan bahwa market itu wait and see ya, eee, secara keseluruhan ya. Investor itu sebenarnya masih wait and see. Namun ada juga yang menjual, ada juga yang akumulasi gitu. Salah satu yang menjual cukup masif adalah asing tadi. Mengingat kita juga harus memperhatikan harga komoditas terutama untuk minyak dunia, karena biasanya akan berimbas juga untuk market saham Indonesia, bukan hanya untuk saham di luar negeri ya. Ketika harga minyak naik, maka inflasi juga bisa ikut tinggi dan itu bisa mempengaruhi faktor-faktor yang mendukung kenaikan saham. Nah, jadi kalau misalnya harga minyak naik, biasanya inflasi naik dan saham bisa turun, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga. Untuk crude oil WTI naik 2,9% di 86 USD per barrel, Brent oil naik 3% di 93,8 USD per barrel. Untuk harga emasnya naik 1,9% di 4.156 USD per troy ounce, batu bara naik 0,3% di 130 USD per ton. Sejauh ini memang kita lihat ya katalis dari dalam negeri itu yang lebih kuat dibandingkan dengan katalis atau sentimen dari luar ya guys ya. Karena ya di luar kan masih belum memanas kembali ya, masih adem ayem lah sejauh ini. So teman-teman yang mungkin belum lihat ya guys ya, di media sosial itu sudah memperlihatkan bahwa di Indonesia kemarin sempat ada demo yang cukup besar ya di Jakarta. Teman-teman bisa lihat ya di media sosial karena kemungkinan besar tidak ditayangkan di media online, sorry di media TV ya guys ya, tidak ditayangkan di berita seperti itu. Jadi harus dilihatnya dari kamera netizen yang diupload di
media sosial. Dan itu juga bisa mempengaruhi gerak saham kita ya, karena, teman-teman harus tahu nih, meskipun di Indonesia beritanya itu tidak ada ya, tapi berita itu di-up di luar negeri, disorot oleh Korea, disorot oleh Jepang. Jadi, kalau ada katalis negatif yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah saat ini, maka bisa teman-teman lihat di media sosial dan apakah juga disoroti oleh media asing atau tidak. Asing itu ya Asia juga, ya bisa bisa saja Amerika juga atau negara-negara Eropa lainnya gitu ya yang memperhatikan arah kebijakan kita ya Indonesia dari sisi market saham, dari sisi rupiah dan lainnya. Nah, itu juga bisa kita pantau karena ya kita pun harus update ya dengan hal-hal semacam itu. Karena ya yang investasi di kita kan bukan hanya lokal, tapi asing juga masuk. Dan itulah salah satu yang menyebabkan kenapa IHSG kita turun dan di net sell asing. Ini mengimbas ke saham-saham yang kita pegang, di mana BRI hari ini turun 1,6% di 3.020 per saham. Kemarin sudah saya ingatkan guys ya, kalau tiba-tiba harganya jebol ya di bawah support terdekat, support minor juga bisa ya menjadi salah satu indikator kuat. Kalau misal harganya tidak mampu bertahan dan tidak mampu lanjut naik, ya teman-teman jangan ragu-ragu ya. Kalau misal mau jualan ya jualan aja. Kalau misal mau take profit saja. Meskipun mungkin ya cuannya di bawah 10%, tapi itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan BEP ya atau malah makin minus. Karena tidak menutup kemungkinan bahkan Big Banks itu bisa jebol support. Ya bisa jebol support, bisa turun lebih dalam lagi kalau katalisnya lebih negatif gitu. Salah satu yang kemarin sempat membuat heboh adalah Indonesia kan sempat ya dirumorkan akan turun ke frontier market. Nah, itu juga menjadi salah satu katalis yang cukup negatif. Jadi, ya kalau misal mau invest atau trade itu ya teman-teman harus berhati-hati juga gitu ya. Harus bisa melihat resiko yang bisa terjadi. Untuk BRI hari ini aslinya net sale 141 miliar ya setelah kemarin sempat diakumulasi. Jadi ya tentu saja ya, in dan out-nya kita di saham itu akan menjadi hal yang penting ya guys ya untuk dilakukan karena ya menyangkut keuangan kita. Apakah kita bisa cuan atau kita bisa rugi dari saham, ya jelas dari keputusan yang kita ambil, dari katalis sentimen yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita saksikan bersama-sama gitu ya. Untuk BNI hari ini juga koreksi 0,2% di 3.610 per saham, ada normal akumulasi dari KZ dan juga AK ya guys ya. Coba kita cek untuk asingnya. Hari ini ternyata masih ada net sale di 7,8 miliar setelah kemarin sempat diakumulasi. Jadi untuk BNI pun meskipun ya hari ini terlihat ada KZAK sebagai top buyer tapi AGZ-nya ini masih jualan. Dan BK juga ya terpantau beberapa asing ini masih menjual saham Big Banks. Jadi ada potensi untuk turun kembali. Kalau sideways sih lebih bagus sebenarnya. Kalau sideways lebih dahulu, sebenarnya ini lebih bagus, jadi bisa kita tunggu. Tapi kalau misal kita melihat ya beberapa pergerakan saham big banks lain seperti BRI, ini malah cenderung, akan turun kembali, guys. Jadi harus, berhati-hati ya, kita mengambil kesimpulan ya yang akan berdampak ke porto kita. Apakah porto kita bisa untung atau porto kita BEP ya atau malah rugi ya, guys ya, seperti itu. Untuk Bank Mandiri bahkan hari ini koreksi 1,3% di 4.420 per saham. Sejauh ini masih normal sideways sebenarnya, tapi ini juga menunjukkan bahwa Bank Mandiri ini tidak sanggup ya atau belum sanggup untuk tembus di resisten 4.500. Jadi masih tertahan gitu di zona resist terdekatnya. Hari ini cukup netral, ada ZPBB yang masuk, sedangkan beberapa asing terpantau jualan ya. Coba kita cek karena kemarin Bank Mandiri juga sempat diakumulasi asing ya. Nah ini Bank Mandiri hari ini net sell 46 miliar. Lanjut ke BBCA guys. Untuk Bank BCA hari ini cukup sideways, terutama 3 hari terakhir perdagangan. Hari ini cukup netral, ada DX, CC, ZP yang masuk. Kita coba cek untuk Bank BCA. Masih ada net buy meskipun koreksi ya, untuk hari ini net buy-nya di 17,9 miliar.
Kalau misalnya kita perhatikan 3 big banks-nya net sell, 1 big banks-nya net buy, tapi net buy-nya juga sangat kecil ya untuk ukuran akumulasi di BCA. Akumulasi yang bagus itu seperti di tanggal 17 Juli kemarin ya guys ya, 698 miliar ini adalah akumulasi yang bagus. Dengan kenaikan yang juga oke, 4 persenan. So, untuk BCA sendiri, saya rasa, sejauh ini net buy-nya makin mengecil ya guys ya. 4 hari perdagangan terakhir ini makin mengecil. So, kalau misal teman-teman, merasa cukup dengan cuannya, ya tidak ada salahnya untuk dianalisa kembali. Apakah sudah waktunya take profit di dekat dengan resist awal atau mungkin teman-teman masih bisa menunggu? Atau mungkin nanti, kalau misal ada turun ya guys ya, misalkan nih di bawah 6.300 baru saya take profit. Nah, itu juga tidak masalah. Karena kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan di tangan masing-masing. Kita lanjut, bahas pantauan saham kemarin ya guys ya, yang sempat kita bahas kemarin ada DSSA yang naik 15,3%, hari ini koreksi 3,7%, jadi ada penurunan dari harga kemarin. Dan tidak lanjut naik ya, karena ternyata hari ini ada distribusi yang besar dari asing, AKBK-nya malah jualan. Nah, inilah yang saya maksud guys, untuk di saham Indo itu sehemat saya ya, lebih baik kita itu mencari cuan memang ya, dibandingkan kita muluk-muluk, jangka panjang gitu. Kalau misalkan bisa dapat 8% jangka pendek di saham-saham yang sedang, terkena katalis positif, ya sudah ya kita ambil saja 8% itu. Jadi misalkan nih setahun kita, ambil range yang pendek lah ya, setahun gitu untuk invest jangka panjang. Itu kan 1 tahun itu katanya ya range-nya pendek lah untuk investor jangka panjang. Tapi, kalau misalkan tidak bisa ditebak nih arah kebijakan, pemerintah kemana, arah ekonomi kita kemana, apakah akan semakin bagus atau sebaliknya akan semakin buruk, kita tidak akan pernah tahu ya hal tersebut, ya maka lebih baik ketika kita cuan segera diambil gitu. Yang artinya kita bisa menghemat waktu dan kita bisa meminimalisir kerugian. Kalaupun tiba-tiba anjlok ya guys ya, kita masih bisa averaging down karena kita masih punya cash dan kita bisa serok lagi harga bawah. Nah, ini yang paling penting. Kita bisa memanfaatkan koreksi yang terjadi untuk ambil harga murahnya. Sampai di mana harga murahnya ya? Sampai asingnya berhenti jualan gitu. Kalau asingnya masih net sell jumbo, masih ada peluang harga saham turun. Jadi untuk DSSA pun sama ya guys ya, kemarin itu net buy 263 miliar, hari ini net sell 229 miliar, jadi harus berhati-hati. Seperti itu ya, karena DSSA pun memang belum kembali ke harga sebelumnya ya setelah dijual asing secara masif dan ya tentu saja untuk teman-teman yang mungkin melakukan swing, saya rasa seharusnya sih sudah exit ya. Tapi kalau misalnya diperhatikan masih ada beberapa yang masuk, XL, PD, XC, YP. Dan memang, yang take profit biasanya minoritas, biasanya, sedikit gitu ya. Lebih banyak yang FOMO. Kalau dipersentasekan mungkin 20%, lokal atau retail ya yang jualan, sisanya FOMO masuk gitu. Ya seperti itulah. Lebih banyak yang FOMO, jadi bisa kita lihat dari data ya, yang take profit mungkin hanya sebagian aja. Oke guys, kita lanjut ke Adro. Adronya malah tambah naik nih guys ya, jadi masih, sangat layak untuk di-hold saya rasa. Sejauh ini masih ada chance untuk bisa lanjut naik dan tembus resist. Kalau itu terjadi berarti ada hal yang bagus di Adro. Untuk Adro-nya di 2.580 per saham, tapi ya kalau misal hati-hati ya, kalau misalkan dia turun, ada potensi untuk balik lagi sebenarnya ke support 2.100-an. Kalau misal mau take profit bisa dipertimbangkan ya guys ya, itu pun kalau misal teman-teman dapat harga bawah nih. Kemarin itu dia sideways di 2.200-an ya, 2.200, 2.300, ya lumayanlah dapat 11 persenan ya, kalau misal teman-teman ambil dari harga sideways-nya sih bisa dapat 13%. Lumayan ya, sangat-sangat bagus nih. Hanya menunggu beberapa minggu mungkin ya, di Adro bisa cuan 13% dan itu bisa di-repeat nantinya, bisa diulangi lagi, baik di saham yang sama ataupun di saham yang berbeda. Tapi Kak, kan susah kita bisa mencari saham yang berpotensi naik. Sebenarnya nggak juga guys ya, kalau misalkan dia sudah oversold biasanya akan ada pantulan naik. Meskipun mungkin berbeda-beda persentasenya, ada yang naiknya puluhan persen, ada yang naiknya beberapa persen saja.
Tapi hari ini memang adro-nya diakumulasi, ada AK TPBK sebagai top buyer, jadi adro-nya saya rasa masih bisa dan layak untuk dipantau. Sejauh ini, sama seperti yang kemarin kita bahas ya, adro-nya meskipun teman-teman lihatnya ini asing keluar masuk, tapi yang perlu diperhatikan adalah nominal. Jadi ini yang disebut gocekan asing. Ya kalau misalkan asingnya menggocek seperti ini, teman-teman lihat nominalnya. Oh, nominal net buy-nya lebih besar ternyata. Value-nya lebih besar net buy dibandingkan net sell. Berarti asingnya masih ada niat ya untuk akumulasi dan harganya masih berpotensi naik. Seperti itu, guys. Kita lanjut ke AAD ya. Untuk AAD-nya sideways, tapi hari ini mulai ada akumulasi 4,7 miliar. Ada RXBB yang masuk ya, MG juga masuk untuk hari ini ya, dan normal akumulasi. Jadi bisa dipantau juga guys untuk AAD-nya, siapa tahu ada rezekinya juga ya di AAD. Tapi kalau misal teman-teman mau fokus di Adro atau sudah all in di Adro juga tidak masalah. Untuk ADMR juga sideways ya, mirip-mirip tadi dengan AAD, namun untuk hari ini ADMR naik 0,3% saja di 1.550 per saham. Ada distribusi dari lokal, namun asingnya masuk 2,8 miliar. Ya meskipun terbilang kecil ya untuk net buy asing, tapi lumayan menarik lah untuk dipantau. Jadi hari ini yang mendominasi distribusinya adalah lokal, yaitu PD, KI, dan juga LG, sedangkan asingnya masuk. Jadi Adro, ADMR, dan AAD saya rasa masih punya chance ya karena asingnya kembali masuk. Meskipun AAD dan ADMR-nya itu belum begitu besar akumulasi atau net buy-nya. Kita lanjut ke Bumi, guys. Untuk Buminya hari ini masih sideways di 168 per saham, tapi sepertinya perlu kita lihat, guys, untuk Bumi dari sisi akumulasinya lumayan oke dari asing 27,2 miliar untuk net buy hari ini meskipun harganya masih sideways ya, guys ya. Ada BKAK sebagai top buyer-nya nih untuk di saham Bumi. Asingnya mulai masuk, jadi sudah cukup menarik untuk dipantau. So, inilah guys ya untuk Buminya nih, cukup oke sebenarnya di harga sekarang karena sudah ada beberapa kali pantulan ya dari zona support. Tapi kalau misal teman-teman sudah lebih dahulu pegang Bumi ya, hopefully bisa lanjut naik lebih tinggi lagi agar cuannya bisa lebih besar. Kita cek BRMS ya. Yang penting nggak net sell dulu aja. Yang penting dia teknikalnya bagus dulu aja gitu ya. Baru kita bisa yakin untuk hold saham-saham tersebut. BRMS hari ini juga normal correction 2,4% di 605 per saham. Berbeda dengan Bumi, ternyata BRMS-nya ini di net sell asing 55,8 miliar. Nah, untuk BRMS hari ini ada net sell ya guys ya, berbeda dengan Bumi tadi. Untuk Dewa juga normal correction untuk hari ini meskipun sideways jadi 440, namun ada asing yang masuk, ada ZP, AZ, dan juga AK guys. Kita cek ya untuk Dewa. Asing mulai net buy, terutama di 3 hari perdagangan terakhir. Jadi teman-teman bisa pantau juga nih untuk Dewanya. Hari ini net buy 15,3 miliar. Tadi BRMS-nya dia malah net sell ya, 55 M. Nah, dari analisa kita ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa beberapa saham yang menarik dari Bumi CS adalah Bumi dan Dewa. BRMS-nya belum ya karena masih terpantau net sell yang cukup besar. Kita lanjut ke beberapa saham Konglo ya guys ya. Saya ingin lihat PTRO. PTRO hari ini naik 4,9% di 4.650 per saham. Ada akumulasi dari HPAI. Wah, HPAI ini menarik ya. Meskipun asingnya net sell tapi lokalnya masuk dan harganya naik. 4,9% untuk PTRO. Asingnya net sell 22 miliar. Kita cek cuan. Cuan normal correction asingnya net sell. Berarti yang ditahan itu kalau misal kita lihat ya guys ya, itu tadi PTRO. Karena teman-teman tahu lah ya, HP itu siapa. Kalau ada HP yang masuk di saham Pak PP itu kemungkinan besar adalah harganya ditahan oleh Pak PP. Untuk brand hari ini naik 6% ya guys ya di 3.710 per saham. Meskipun sebenarnya Pak PP juga bisa menggunakan broker yang lain ya. Ada beberapa broker sebenarnya yang bisa ditandai. Untuk brandnya naik di 3710 hari ini cukup netral meskipun asing keluar tapi harganya cukup menarik karena bisa di up naik bahkan dia tembus di atas MA 50-nya. Jadi untuk brand juga menarik ya.
BRPT sudah, Brent sudah, kita ke Tepia. Tepia juga berangsur-angsur naik, hari ini naik 1,3%, meskipun asingnya net sell 131 miliar. Tapi kalau misal teman-teman merasa ini terlalu berbahaya, ya tidak usah masuk di Tepia juga tidak masalah ya. Mengingat asingnya ini net sell-nya jumbo gitu guys ya. Jadi kita cari yang aman aja, cari yang net sell-nya tidak begitu besar. Tadi kita lihat ada PTRO dan Brand ya yang cukup menarik untuk dipantau besok. Oke guys, selain Tepia saya pengen lihat Pani. Oh iya, CDIA udah lama guys ya. Kita ke CDIA dulu guys. CDIA-nya hari ini sideways, kemarin sempat ada kenaikan 9%, jadi cukup oke untuk teman-teman yang sudah berhasil buy on weakness ya di 570-an, 575, 580. Nah, ini kalau bisa kita perhatikan ya menjadi support yang cukup kuat nih untuk CDIA. Hari ini netral, namun asingnya net sell di 15 miliar, AKBK selaku top seller hari ini, dan beberapa domestik juga retail masuk ya di CDA. Harganya sih koreksi tipe wajar. Kita coba cek Pani guys. Paninya hari ini koreksi 1,15%, tapi masih cukup sideways ya di harga bawah. Ada potensi untuk naik lagi, saya rasa ya bisa teman-teman pantau terlebih dahulu ya untuk grup Pani. Kita ke CBDK. CBDK hari ini malah ada akumulasi, meskipun akumulasinya dari domestik ya, bukan dari asing, karena asingnya ada net sell 160 jutaan saja. Jadi untuk CBDK-nya naik 1%-an untuk hari ini, dan technically mirip ya tadi dengan Pani. So, kita rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ternyata di urutan pertama ada Tins, Antam, ya ini akumulasi, tapi kan tadi IHSG-nya net sell, asingnya net sell, berarti akumulasi di saham-saham ini tidak begitu besar ya karena asingnya net sell 1 triliun lebih tadi. Seperti itu guys ya kesimpulannya. Ada Tins, Antam, BNBR, VKTR, Bumi, Adro, BBCA, Dewa, Akra. Akra hari ini juga naik 2%, ada GGRM, BP, Goto, BBTN. Era Jaya lumayan ya, naik 8,7%, ada PGO, Bull, Cepin, ICBP, dan MDKA. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada DSSA, BBRI, Astra International, Aman, lalu ada Tepia, Bufa, BRMS, Telkom, BMRI, Cuan, Pegas, PTRO, Kalbe Farma, lalu ada Inet, UNTR, CDIA, MTEK, Raja, dan NCKL. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.